Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamila Istiqomah, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika profesi dan contoh pelanggarannya khususnya di bidang teknik, kontrol, dan instrumentasi. Oke, kita mulai dari pengertian etika profesi itu sendiri. Etika profesi terdiri dari dua kata. Yang pertama etika, yang kedua adalah profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani, dari kata ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau kebiasaan yang baik. Sedangkan profesi berasal dari bahasa Inggris, dari kata profession yang berarti keahlian di bidang tertentu. Jadi, etika profesi dapat didefinisikan sebagai sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi tertentu. Atau, secara singkatnya, etika profesi dapat diartikan juga sebagai panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Oke, etika profesi memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada tanggung jawab, lalu ada otonomi, keadilan, dan juga integritas moral. Apa sih maksud dari prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini maksudnya adalah terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan hasilnya terdapat dampak dari profesi tersebut terhadap kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Lalu prinsip yang kedua adalah otonomi. Otonomi maksudnya adalah setiap seorang profesional diberikan kebebasan untuk menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dari profesinya masing-masing. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan. Keadilan di sini maksudnya yaitu seseorang yang bekerja harus mengutamakan dan mengedepankan suatu keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari pekerjaan tersebut. Prinsip yang berikutnya yaitu integritas moral. Integritas moral di sini maksudnya adalah sebagai seorang profesional sudah sepantasnya kita harus memiliki integritas moral yang baik gitu. Jadi tanpa adanya integritas, pekerjaan kita nanti dinilai akan menjadi asal-asalan. Lalu mungkin akan muncul pemikiran, apa sih pentingnya etika profesi itu? Kenapa kita dalam menjalankan profesi harus memiliki etika? Jadi, mengapa etika profesi itu dikatakan penting? Karena etika profesi dapat digunakan untuk mencegah atau memitigasi sebuah pelanggaran-pelanggaran profesi. Etika profesi juga dapat digunakan sebagai self-control pada diri seseorang dalam menjalankan profesinya. Ini juga dapat dijadikan sebagai penentu oleh masyarakat apakah seseorang ini layak atau tidak dalam menjalankan pekerjaannya. Oke, mungkin itu tadi gambaran mengenai konsep dasar etika profesi. Selanjutnya beralih ke contoh pelanggaran etika profesi khususnya dalam bidang teknik, kontrol, dan instrumentasi. Pada awal tahun 2021 silam terdapat kecelakaan pesawat pada 4 menit pertama setelah lepas landas. Berdasarkan pernyataan dari KNKT, setelah menganalisis hasil data dari FDR pesawat, pesawat ini kecelakaan disebabkan karena sistem autopilot dan auto throttle dari pesawat ini tidak dapat berfungsi. Throttle itu apa sih? Throttle secara sederhananya adalah tuas pengatur tenaga mesin pesawat. Nah, pesawat ini yang mengalami kecelakaan ini didesain dengan sistem auto throttle atau automatic throttle. Jadi, besar kecilnya thrust yang dikeluarkan oleh pesawat diatur by system gitu. Menurut imbuhan pernyataan dari salah satu anggota KNKT, kemacetan sistem auto throttle pada pesawat ini disebabkan karena adanya kerusakan pada throttle pesawat itu sendiri. Antara throttle kanan dan throttle kiri tidak bekerja sebagaimana mestinya. Throttle kiri justru bekerja mundur dan throttle kanan macet, sehingga menyebabkan pesawat menukik begitu cepat yang berakibat pada pilot tidak bisa mengambil alih kendali pada pesawat. Nah, sebelum lepas landas, pesawat ini tuh sudah dikeluhkan mengalami beberapa keanehan gitu, hal yang kurang sesuai sehingga flightnya juga ditunda dan lain sebagainya gitu. Menurut saya kasus ini termasuk dalam kasus pelanggaran etika profesi insinyur, yang mana dalam etika profesi insinyur yaitu terdapat mentaati kode etik insinyur. Dalam kode etik insinyur terdapat poin di mana insinyur wajib mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kenapa saya mengatakan pelanggaran? Karena tidak fungsinya auto throttle ini berarti sistem otomatis yang dibuat ini ada ketidaksesuaian
ada yang tidak benar gitu. Serta sebelum lepas landas juga sudah dikeluhkan ada berbagai masalah. Namun kenapa tetap dipaksakan untuk lepas landas? Ini merupakan sebuah kekeliruan yang seharusnya benar-benar dipastikan aman terlebih dahulu, diperbaiki terlebih dahulu gitu. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.